Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara, kita memasuki episode 566. Ya. Dari pertanyaan pertama ya, Salam Pak Eras, kami suami istri pecinta suara kebenaran dan sangat terberkati dengan pelayanan Bapak walau hanya dari YouTube. Kami domisili di Pulau Bangka, kami punya 2 anak perempuan. Yang pertama sudah kerja usia 26. Nah ini yang kami sedang bingung. Hadapi masalah anak kami yang berpacaran dengan duda cerai hidup, usianya juga sama 26 tahun. Alasan mereka cerai karena mantan istrinya selingkuh dengan laki lain. Awal pacaran anak saya tidak tahu kalau dia duda cerai hidup. Selang beberapa bulan mereka pacaran, barulah anak kami tahu. Sayangnya anak kami terlanjur sayang dengan pria ini. Kami sudah menasihati anak kami, kalian tidak usah lanjutkan hubungan pacaran dan tidak boleh menikah karena firman Tuhan melarang. Tapi anak kami ini malah sedih dan marah juga karena dia anggap kami nggak mengerti perasaannya dan dia bilang itu kan masa lalunya. Satu sisi kami sedih dan nggak mau anak kami juga sedih. Kami hanya bilang ke dia kamu tetap berdoa. Kami nasihati dia juga untuk tidak sembarangan pilih pasangan hidup. Bawa dalam doa. Dia hanya bilang iya tapi masih tetap jalin hubungan dengan alasan gak bisa putusin dia. Kami suami istri hanya bisa berdoa supaya Tuhan jauhkan anak kami dari pria ini. Pak, apa yang harus kami lakukan? Tolong kasih kami pencerahan. Apakah boleh anak kami tetap menikah dengan pria ini? Bukankah ini sama dengan zina, Pak? Oh iya, Pak. Pria ini dulu menikah secara Buddha, tidak diberkati di gereja. Dan sekarang katanya dia gereja bersama anak kami. Oke, yang ibu lakukan jangan melarang dengan kekerasan. Menasihati dengan lemah lembut. Yang kedua, ibu tetap mencari Tuhan dan berdoa untuk anak ini. Karena persoalan ini tidak bisa kita tangani dengan kekuatan manusia. Coba cari tahu keadaan istri dari pria ini ya. Cerainya benarkah begitu? Kalau pria ini ya cerai hidup, bisa ya dari pengalaman yang saya lihat, orang yang bercerai ada yang karena memang bermasalah. Si pria bermasalah atau wanita bermasalah. Nah, yang saya tidak sejahtera, ibu tulis bahwa ketika pacaran pertama tidak memberitahu bahwa dia sebenarnya duda cerai. Ini sudah alamat buruk, isyarat buruk. Kalau saya punya anak seperti ini, saya nggak akan rela. Tetapi kalau anak sudah jatuh cinta, lalu pakai cara kekerasan, ini juga salah. Ibu berdoa, jangan pakai kekerasan, lembut menasehati, minta pertolongan dan mujizat Tuhan. Itu saja yang bisa kita lakukan. Ya, ibu terhadap laki-laki itu jangan menunjukkan kebencian, tapi juga jangan menunjukkan penerimaan. Jadi flat saja. Tapi kasih kesan bahwa Anda tidak menyetujui hubungan itu. Tetap tidak menyetujui. Nanti anak ibu akan melihat sesuatu yang tidak pantas dalam diri
pacarnya dan dia bisa memutuskan hubungan. Paling tidak harus ditunda selama mungkin pernikahannya. Ya, oke, jangan mudah. Kalau dia minta nikah tahun ini misalnya, jangan diterima. Tunggu dulu 2-3 tahun misalnya. Atau tahun depan atau bagaimana. Sampai anak ibu melihat apa yang tidak patut dalam diri pria tadi. Ya, oke. Wanita usia 60 tahun. Salam, selamat Pak Era, saya mau bertanya apa maksud 2 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepada orang itu, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kukatakan bahwa ia ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Mohon penjelasannya Pak Eras mengenai maksud doa yang tidak mendatangkan maut. Terima kasih Pak. Pak Erastus yang telah begitu banyak membuka pola pikir manusia selama ini yang telah terjebak dalam kubangan. Kebenaran yang Pak Eras bagikan selama ini tidak akan kembali sia-sia. God bless you, family and family. Satu lagi Pak, apakah bisa kalau anak saya mau bergabung di WA grup Suara Kebenaran yang saya dengar di Abam? Oh ada, yang terakhir ini boleh bergabung ya di WA grup Suara Kebenaran. Oke, lalu mengenai dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, artinya dosa yang diselesaikan. Ini menunjukkan orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat. Tapi dosa yang mendatangkan maut artinya dosa yang tidak diselesaikan. Pasti orang seperti ini rusak tambah bejat. Persoalannya, bagaimana kita bisa tahu apakah orang itu sudah dosa yang sampai tingkat dosa yang mendatangkan maut? Makanya kalau kita menegur orang harus dalam pimpinan Roh Kudus atau Coram Deo. Tidak boleh sembarangan kita menegur orang atau menasihati orang. Harus semua dalam pimpinan Roh Kudus, tidak menggunakan kuat dan gagah kita. Jangan mentang-mentang kita pintar bicara lalu kita main buka mulut saja, ya. Jadi dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diselesaikan, dan orang seperti ini rusak. Percuma bicara dengan orang seperti ini. Dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang diselesaikan, dan orang seperti ini masih bisa dinasehati. Lalu penjelasan lain yang bisa saya kemukakan, dosa yang mendatangkan maut itu karakter yang tidak diubah. Manusia batiniah yang tidak berubah. Oke, saya kira itu saja. Sekarang saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Dari pria usia 65 tahun duda, sudah MC, momong cucu. Ini MC itu momong cucu. Salam LB3 Pak Erastus. Saya jemaat GSKI Rehoboth MAG. Di Abam 519 ada seorang ibu akan Pak Eras kirim materi-materi khotbah dalam bentuk cetakan, dan jujur saya pun pengen Pak jika berkenan. Saya pindah ke GSKI saat masih di Gading Kirana GBI. Sebelumnya saya di GBI. Sebelumnya dia di gereja itu wakil gembala. Tentu saya sering berkhotbah. Tapi saya di Rehoboth, saya tidak berani khotbah karena takut salah. Tidak mempunyai dasar teologi. Demikian permohonan saya. Baik Pak, Bapak akan dihubungi orang saya dan Bapak akan mendapatkan tulisan-tulisan saya yang bisa memberi konten atau isi khotbah yang baik. Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 59 tahun, wanita ya, cerai mati. Anak saya 4. 1 cewek usia 38 tahun cerai hidup. Anak 1 cowok ikut suami sekarang SMP, ikut saya 11 tahun suka hidup bebas. Waktu papanya masih hidup
Ya, foto bugil karena kirim customer laki-laki. Ya. Ketahuan papanya mau dibunuh tapi saya lindungi. Sejak papanya mati tidak bisa bebas seenaknya. Dua tahun ini dia pergi dari rumah di mana saya tidak tahu. Saya mohon info dari tetangga, mohon doanya Pak Eras. Wasa ampun deh. Cewek usia 30 tahun cerai hidup. Anak 1. Suami suka hidup bebas. Aduh. Yang kedua, laki-laki usia 36 tahun lajang. Sejak papanya mati, tiap hari marah-marah, pukul-pukul, nendang-nendang, sampai barang-barang di toko, rumah banyak pecah, rusak, hancur. Laki tenang, dia bilang kalau kumat harus diam, nggak usah diladenin. Tidur subuh jadi ke toko siang. Pas kumat saya diolok-olok bangsat, jancuk. Aduh, ini mah nggak patut dibaca ya. Aduh, ini banyak masalah nih. Dan tidak patut dibaca ya. Nanti akan dilayani saja oleh konselor ya. Ini sakit ibu ini. Parah. Dari tulisannya parah ya. Saudara minta maaf ya. Saya ini membaca ini spontan ya. Jadi kalau saya sudah membaca sebelumnya mungkin saya tidak perlu baca ya. Tapi saya spontan. Karena waktu saya singkat tidak sempat mempersiapkan membaca dulu. Ini spontan. Dan saya percaya Roh Kudus memberi saya hikmat untuk menjawab. Dan saya sudah berdoa untuk ini. Sekarang berikutnya wanita usia 53 tahun, janda. Pak Eras, saya tinggal di Los Angeles dan mau bertanya, apakah saya harus ikut kebaktian minggu di gereja di sini? Padahal saya tidak mau bertemu dengan banyak orang Indonesia di sini yang usil. Dan saya merasa lebih cocok dengan kebaktian di Jakarta. Jadi saya tiap minggu selalu kebaktian online di 2 gereja dan rajin mengikuti firman Tuhan dan mengikuti ABAM. Tentunya karena ABAM saya jadi banyak, dengan ABAM saya jadi banyak tahu tentang masalah hidup dan bagaimana mengatasinya. Pertanyaan saya, bolehkah saya tetap ibadah online di rumah dan tidak ada gereja di sini dan tidak ikut ibadah minggu di sini? Di sini saya sering melihat homeless dan saya lebih suka berbagi kepada mereka dan kadang-kadang saya kirim ke gereja Indonesia. Apakah saya salah Pak? Saya baru 1 tahun di sini dan saya bercita-cita 7 tahun lagi akan kembali tinggal di Indonesia setelah semua cita-cita saya terwujud. Semoga Tuhan berkenan dan sekarang saya hanya berusaha hidup benar dan semoga Tuhan selalu menyertai saya. Oke. Ibu melihat orang-orang Indonesia usil ya, jadi tidak mau bersekutu dengan orang-orang Indonesia. Saya ingatkan tidak semua orang Indonesia begitu ya. Ada orang-orang Indonesia yang baik. Di Los Angeles ada gereja Suara Kebenaran Injil yang dipimpin oleh Bapak Bobby Lumintang. Saya kira beliau pecinta suara kebenaran dan sudah banyak bisa mengerti kebenaran dan mengajar kebenaran. Tapi kalau ibu tidak yakin, tidak tahu di mana alamatnya dan lain-lain, ibu ikut online juga tidak masalah. Yang penting hidup ibu setiap hari dengar-dengaran kepada Tuhan. Mengenai cita-cita ibu apa sih? Supaya tercapai baru balik ke Indonesia. Ya, gumuli dalam doa supaya kita tidak mengatur diri kita sendiri, tapi biar Tuhan yang mengatur. Kalau kita mengatur diri sendiri, satu kali kita bisa kecewa dan menyesal. Tapi ibu orang baik, ya, ibu suka menolong. Menolong homeless di sana bagus, tapi jangan sampai membuat orang jadi malas. Kalau ibu diberkati secara finansial, dukunglah pekerjaan Tuhan. Dimanapun ibu digerakkan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati ibu, tetap ikut Truth ID, doa bersama dengan kami, ibu akan terbimbing untuk lebih mengenal kebenaran. Oke, sekarang dari wanita usia 72 tahun. Aku tiap malam dengar khotbah-khotbah Pak Eras dan Abam dan lain-lain. Dan sungguh membuat hatiku lega, aku banyak diam, banyak
doa saja buat anak cucu menantu. Sejak suami meninggal, aku buka usaha kecil-kecilan di rumah, buka warung. Dan dari situlah kelanjutan hidupku. Dulu aku sering diejek keluarga karena kadang aku 2 kali ke gereja hari Minggu waktu suami hidup. Aku selalu tidak sama suami, sekalipun pernah berselingkuh. Aku selalu tidak sama suami, sekalipun pernah berselingkuh. Dan di saat berselingkuh, semua yang kami cari selama 30 tahun pernikahan habis semua, Pak. Dan sejak saat itu, di saat aku hancur-hancuran, aku datang pada Tuhan Yesus lebih sungguh. Tapi suamiku sakit-sakitan dan sampai dipanggil Tuhan. Jadi semua jawaban-jawaban Pak Eras di Abam hampir-hampir aku lakukan. Sekalipun belum semua, Pak. Sewaktu aku masih marah sama anakku karena kalau mereka kadang malas dan kurang haus akan firman Tuhan, Pak. Aku pengen belajar lebih dalam, Pak. Karena keluargaku yang dulu suka ngejek aku, sekarang banyak bertanya apa rahasianya. Aku kok bisa sehat sekalipun banyak pergumulan. Kami 10 bersaudara dan 7 sudah dipanggil Tuhan. Kami tinggal 3 kakak adik dan adikku stroke, Pak, dan keponakan-keponakanku juga banyak, Pak. Mereka banyak bertanya ke aku bagaimana aku membimbing anakku yang 6 orang laki-laki semua. Sedang mereka 3 orang anak, mereka sudah pusing katanya. Padahal kekuatanku juga hanya dari Tuhan Yesus. Pak, cuma aku ingin belajar lebih dalam, Pak Erastus. Yang baik, bimbing aku terus, ya Pak. Bimbing aku terus, Pak, supaya aku kuat. Karena kalau besarku masih banyak dalam kegelapan. Keluarga besarku masih banyak dalam kegelapan. Oke. Kasih aku masukan ya, Pak. Aku kasih masukan ya, Pak. Ibu pembimbingku dan teman-temanku sudah banyak yang pergi menghadap Tuhan. Jadi belum dapat teman yang bisa diajak curhat. Oke, Bu. Ibu usia 72 tahun, tapi Ibu energik ya. Nah, Ibu di hari tua ini sudah banyak dibentuk Tuhan lewat pengalaman hidup dan sekarang mendengar kebenaran firman Tuhan lewat Truth ID. Ibu harus lebih bisa menjadi berkat. Ya. Ibu mengakhiri sisa umur hidup Ibu dengan manis. Ibu masih punya waktu, bisa 10-15 tahun lagi. Saya senang mendengar Ibu bisa punya usaha kecil-kecilan atau kerja, karena itu akan membuat kita memiliki dinamika hidup dan bisa panjang umur. Tetap ikut Truth ID ya Bu, ikut doa pagi, doa puasa dan lain-lain supaya Ibu terbentuk ya menjadi anak Allah yang berkenan. Saya senang membaca tulisan Ibu ini. Berkati orang-orang di sekitar Ibu dan Ibu punya potensi menjadi berkat. Oke, sekarang kita teruskan dengan pria usia 33 tahun ya. Sudah menikah, karyawan swasta ya. Salam Pak Gembala rohaniku. Saya sangat bersyukur Pak dengan suara kebenaran yang Bapak selalu ajarkan di Truth. Sampai saat ini saya merasa iman saya semakin bertumbuh. Ini bisa saya rasakan karena dulu saya punya banyak hobi-hobi yang tidak bermanfaat untuk kekekalan. Seperti nonton bola, main HP terlalu lama, dan kesenangan-kesenangan yang melekat di dalam diri saya. Tapi sekarang saya sudah tidak menyukainya lagi. Saya merasa bersalah kalau saya terlalu lama asik dalam satu kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kerajaan surga. Dan sekarang saya lebih memacu diri membaca Alkitab dan dengar khotbah-khotbah Pak Eras di Truth ID. Dan hampir semua khotbah yang ada di Truth ID sudah saya dengar semuanya. Amazing. Dalam hatiku, inilah ajaran Injil yang murni, yang selama ini tidak saya dapatkan dari pendeta siapapun. Saya sangat diberkati. Semuanya terasa
sangat berharga. Kata demi kata, ya. Kalimat demi kalimat yang Pak Eras ucapkan, semuanya sesuai Alkitab. Saya pernah sekolah teologi, Pak, dan pertanyaan-pertanyaan selama ini yang saya gumuli terjawab di khotbah-khotbah Pak Eras, ya. Puji Tuhan. Oh ya Pak, dalam perjuangan saya menjaga kesucian hidup, dalam segala aspek hidup, terkadang saya tergoda untuk kembali melakukan kesenangan-kesenangan diri seperti dahulu. Tetapi ketika keinginan-keinginan itu muncul, saya selalu perintahkan pikiran untuk tidak melakukannya. Ya, untuk tidak melakukannya. Saya rindu memiliki buku-buku pengajaran dari Pak Eras untuk bisa saya pelajari lebih dalam. Saya ingin membaca karena saya punya kerinduan untuk melayani orang-orang dengan ajaran seperti yang Bapak ajarkan, karena sudah saatnya gereja-gereja bangkit dari ajaran yang sepertinya mengurangi dosis sehingga membuat jemaat tidak bertumbuh. Saya sering galau melihat pendeta-pendeta di daerah jauh dari kebenaran Injil. Karena tidak sedikit pendeta di daerah saya tidak mempunyai basic sekolah teologi dan sudah berani membangun gereja dan menjadi gembala. Tapi ajarannya dangkal dan rata-rata tidak menggali kebenaran. Ya, ini memang menjadi masalah di banyak tempat ya. Saya menilainya karena rata-rata pendeta karismatik strip Pentakosta di sini menolak ajaran Pak Eras. Dan mereka berkata, sesat, itu sesat. Ya, jadi Pak Eras dikatai sesat. Tapi saya sangat paham bahwa mereka lah yang bebal dan tidak mau berubah. Seharusnya jadi gembala itu tidak boleh berhenti belajar kebenaran Alkitab. Terkadang saya sedih seperti di gereja saya. Mau dibawa kemana jemaat-jemaat kalau kualitas khotbahnya jauh dari kebenaran. Mau bertukar pikiran dengan Pak Gembala tentang kebenaran pun umurnya sudah 53 tahun. Sulit untuk berubah dan pasti berkata saya sesat. Ya karena ikut Pak Eras ini. Saya sangat rindu suatu saat ada gereja GSKI berdiri di kota saya ini. Dan sudah pasti akan langsung menjadi saya masuk jadi jemaat. Karena pasti sinode GSKI tidak sembarang menerjunkan gembala sidang ke sebuah daerah. Tentunya dia sudah teruji, gitu. Oh ya Pak, maaf, chat saya terlalu panjang. Mungkin kiranya Tuhan melimpahi berkat, melimpahi Bapak Eras dengan kesehatan agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan menjadi korpus delikti. Kamu nggak usah nunggu ada GSKI, kamu sekolah Alkitab, kamu yang jadi gembala, kamu yang buka GSKI di situ. Ini kamu sangat menyenangkan hati saya. Saya berjanji kamu akan saya kirimi buku-buku saya. Staf saya akan mengirimkan buku untuk kamu, ya. Puji Tuhan. Sekarang dari wanita usia 41 tahun. Wanita menikah. Salam Pak Eras, saya benar-benar bersyukur karena program ABAM ini memberkati saya. Saya menjadi bisa mengerti langkah-langkah praktis dalam menghadapi permasalahan hidup. Pertanyaan saya Pak, bagaimana tepatnya bersikap terhadap seorang teman yang gay? Apakah memperlakukan seperti seorang teman perempuan atau tetap sebagai laki? Terima kasih Pak atas jawabannya. Kamu wanita, teman kamu apa ini? Seorang teman gak yang gay ya. Jadi pria ini ya. Kamu harus bersikap dia seakan-akan tidak ada kelainan. Ya. Tidak perlu dipersoalkan dia laki atau perempuan. Toh kamu juga punya teman laki bukan? Juga punya teman perempuan, perlakukan seperti itu. Nah bedanya kalau kamu punya teman laki, sedang kamu sudah menikah, jaga hubungan ya, jaga jarak. Tetapi kalau dia gay, kamu tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jangan memperlakukan dia seakan-akan dia punya kelainan. Perlakukan dia seakan-akan dia tidak punya kelainan. Entah jatuhnya dia merasa perempuan atau jatuhnya sebagai laki-laki, perlakukan sebagai manusia utuh. Dan nasihatkan dia supaya keadaan itu tidak membuat dia down, tetapi dia lebih fokus mencari Tuhan tanpa menikah, tanpa praktek.
Seorang yang berkeadaan seperti ini tidak selalu pasti masuk neraka. Tapi jika dia bertobat atau menuruti jalan Tuhan, dia bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Dan nanti di kekekalan dia akan memiliki jenis kelamin yang baik, yang tidak ada kelainannya. Dampingi dia, temani dia. Orang-orang seperti ini membutuhkan teman. Dan bisa diarahkan ke surga juga. Amin. Dari wanita usia 30 tahun sudah menikah, 1 anak umur 4 tahun. Salam Pak Pendeta, kami Katolik, tapi selalu ikutin khotbah Pak Eras. Sejak dari masa kuliah dulu. Saya mau bertanya Pak, saya sudah nyaman dengan anak 1, apalagi dia sudah mulai gede. Sehingga saya lebih banyak waktu untuk Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, dengar khotbah Pak Eras. Tapi mertua, saudara yang lain, selalu menyarankan untuk punya anak lagi. Suami juga udah senang dengan anak 1 aja. Saya takut Pak Pendeta terlalu sibuk urusin perkara duniawi, umur sudah mulai banyak, takut tidak dikenal Tuhan. Apakah saya terlalu egois Pak? Memilih tidak menambah anak lagi? Oke, begini. Apapun kata orang jangan didengar, tetapi dipertimbangkan. Yang kamu harus dengar dan taati suara Tuhan. Punya anak 1 supaya bisa lebih fokus untuk Tuhan bagus. Ya. Jadi kalau ada orang menuntut keluarga kamu senyum ya. Oke. Kita doakan ya. Kita serahkan ke Tuhan atau terima kasih yang kami gumuli. Gitu jawabannya bagus. Terima kasih kami gumuli. Artinya digumuli itu bisa ya, bisa tidak. Yang penting di sini ya nak, kamu bertanya kepada Tuhan. Supaya kamu bisa mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang penting. Bukan suara manusia tapi suara Tuhan. Tidak masalah punya anak 1. Tidak masalah punya anak 2 atau 3. Tergantung apa kehendak Tuhan di situ. Tapi punya anak 1 supaya lebih fokus ke Tuhan juga bagus. Punya anak 1 lagi juga bagus supaya dia punya teman. Nah, jadi tergantung bagaimana Tuhan memimpinmu ya. Oke, sekarang usia 21 tahun wanita kuliah di perguruan tinggi swasta. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi orang tua yang overprotective kepada saya Pak. Saya tahu mereka seperti itu karena terlalu sayang dan mungkin ada kejadian di mana di masa lalu yang membuat orang tua saya sangat khawatir hal ini terulang lagi pada saya. Tapi menurut saya pribadi itu sangat membebani saya. Tapi menurut saya pribadi hal itu sangat membebani. Saya jadi merasa tidak bebas bergaul dengan teman wanita maupun laki-laki. Saya merasa seolah-olah terkekang. Pak, setiap apa yang saya lakukan saya berusaha terbuka dan jujur dengan mereka, tapi jawaban mereka cenderung melarang, membatasi saya. Jadi saya jadi punya rasa takut untuk terbuka dan meminta izin kepada orang tua. Saya bingung bagaimana memberitahu orang tua saya supaya mereka bisa memberi saya kepercayaan, kebebasan bergaul dengan siapa saja tanpa rasa khawatir. Nah, kamu belum pernah melihat apalagi mengalami. Jangan terjadi orang yang hidupnya hancur. Kamu belum pernah melihat atau kamu sendiri tidak mengalami betapa sakitnya kalau hidup itu hancur. Salah pergaulan, kena obat, hamil sebelum menikah, ketemu banyak masalah. Ya, bareng orang yang pakai narkoba, ikut dibawa ke polisi, macam-macam. Orang tua yang proteksinya over memang tidak membuat kamu nyaman, tetapi membuat kamu lebih aman. Apa ruginya? Nah, ini banyak orang muda seperti kamu yang mau bebas. Kamu seberapa senangnya sih kalau bisa bebas? Pakai logika. Jadi orang tua sebenarnya memprotek kamu itu demi kebaikan kamu. Dan kamu jangan merasa terkekang.
Kamu harus melihat sisi positif, bukan sisi negatif dari kamu yang merasa terkekang. Jangan berhenti terbuka pada orang tua. Ya. Sebaliknya kepada orang tua, jangan bersikap otoriter mengekang sampai anak merasa terganggu hidupnya. Ini zaman tidak seperti zaman orang tua dulu ya Bapak Ibu. Tapi kepada anak ini saya harus mengatakan indah, baik, aman, dikekang, dilindungi orang tua, walaupun itu tidak nyaman. Cuman beberapa waktu kok nak, kalau kamu sudah menikah, punya anak, kamu juga udah bebas. Jadi selama kau masih usia belia seperti ini, adalah baik untuk mengikuti keinginan orang tua. Ya, kalau kamu masih mau bebas lalu suka-suka, bahaya, suatu hari kamu akan menyesal. Kejadian yang tidak kamu pikirkan sebelumnya ternyata bisa menimpa kamu. Mengerikan nak, lebih baik kamu ikuti nasihat orang tua. Ada beberapa hal yang bisa kamu rundingkan. Ya, yang ini jangan begini Pap, aku tidak suka. Yang ini rundingkan saja. Tapi jangan kamu mau bebas, bahaya. Kamu tidak tahu betapa mengerikan hidup ini. Oke, cukup di episode 566. Sampai bertemu di episode 567. Tuhan memberkati saudara.